Syukur sekali firman Allah pada hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Untuk menghormati firman Allah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Begini firman Allah: apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau apakah kami seperti orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan dengan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Mari duduk semua Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, mungkin bertanya-tanya, siapa anak muda yang kurang ganteng ini di depan? Puji Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Efraim Geri. Saya anak kedua, kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, dari Bapak Pendeta Amakamo Geri yang ada di Mejawa. Dan puji Tuhan, saya sudah menikah sesuai dengan yang diinstruksikan oleh firman Allah. Istri itu cukup satu saja. Haleluya. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan karunia berkat bagi kami. Kami memiliki satu anak, masih umur mau 5 bulan, namanya Joshua Edward Geri. Mungkin nanti jangan lagi bertanya-tanya mau minta nomor WA ke panitia, jangan sampai ya. Saya sudah berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik teman-teman, kita sudah membaca firman Tuhan tadi, bahwa sudah jelas bahwa setiap kita yang hidup di dalam Kristus dikatakan bahwa surat Kristus terbuka. Ya, surat Kristus terbuka. Ya, jadi tidak ada satupun yang menghalangi kita atau yang membuat kita tidak menjadi teladan bagi sesama kita. Tidak ada. Karena kenapa? Kalau kita sudah dikatakan sebagai pemuda Kristus, maka mau tidak mau, terima tidak terima, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Ya. Apapun alasannya, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kecuali kalau kita bukan lahir dari Kristus. Kita ini lahir dari kepercayaan agama lain. Tetapi setiap kita yang lahir dari Kristus, yang punya KTP Kristen, maka kita wajib dan harus menjadi surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Ya. Tetapi alangkah sangat disayangkan Bapak Ibu teman-teman, di mana ada banyak kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala tadi di tempat ini, tidak terang, tidak gelap, berada dalam situasi remang-remang, abu-abu. Ini sangat disayangkan. Makanya ada banyak kehidupan anak-anak muda tidak menjadi teladan. Ya, bahkan ada yang hidup di dalam pelayanan, dia tidak bisa menjadi teladan. Sehingga apa yang terjadi? Dia mau mengajak anak-anak muda lain untuk masuk dalam organisasi di gereja lokalnya, tidak bisa. Kenapa? Mulai dari dirinya sendiri. Sudah mulai dari dirinya sendiri. Ya, hidupnya remang-remang, hidupnya abu-abu,
kalau dilihat dia orang Kristen, KTP-nya Kristen, hidup di dalam pelayanan, tetapi kok perbuatannya seperti itu. Ini kan yang menjadi tanda tanya di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata kepada kita biar lebih jelas di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kamu adalah garam dan terang dunia. Kota yang terletak yang tidak tersembunyi, garis bawahi, tidak tersembunyi. Artinya ketika kita punya titel sebagai anak-anak Tuhan, maka saudara, di mata orang kita tidak tersembunyi. Semuanya akan kelihatan. Semua orang lain akan menilai siapa kita. Ya. Jadi jangan kita menilai orang lain sementara kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Jangan sampai kita bisa menarik orang lain sementara hidup kita berada di dalam remang-remang. Ya. Ada banyak anak-anak muda yang saya temukan di tempat pelayanan di penggembalaan orang tua rohani saya di daerah Bandung, hidup di dalam pelayanan, tetapi keluar dari pelayanan tidak seperti dan tidak sejalur dengan firman Allah. Hidup melayani luar biasa, tetapi perbuatannya tidak sejalan dengan apa yang dilakukan di saat dia berada di gereja. Ya, makanya saya mau katakan kepada kita, kalau kita sudah memegang titel sebagai anak Tuhan, pemuda yang percaya kepada Yesus Kristus, mau tidak mau, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang tidak bisa tersembunyi. Semua akan dilihat oleh orang. Semua akan dilihat oleh orang. Jadi pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, mari kita harus menunjukkan siapa kita di tengah-tengah dunia. Berbicara kita sebagai anak Tuhan, karena kita sudah memiliki titel sebagai orang percaya, maka saudaraku yang terkasih, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, saya mau katakan kepada kita semua ini, kalau kita sudah memiliki titel sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin dan mau isi hatinya kepada dunia ini diketahui oleh semua orang. Melalui siapa? Melalui siapa teman-teman? Melalui kita yang hadir di tempat ini. Ya, melalui kita yang hadir di tempat ini. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, hei, kamu itu surat Kristus loh. Kamu itu adalah isi hatinya Allah. Jadi apa yang ada di dalam isinya hati Allah disampaikan, dituliskan di dalam isi hati kita. Kita keluarkan, kita sampaikan kepada dunia lewat perkataan dan perbuatan kita. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa melihat Kristus itu ada di dalam hidup kita. Amin. Sehingga Kristus itu bisa terlihat bagi mereka semua. Sehingga orang yang tidak percaya menjadi percaya. Orang yang tadinya lemah dalam imannya menjadi bangkit kembali karena dia melihat sifat dan perilaku kita. Ya, makanya di akhir zaman ini, ya, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan senior yang saya dengar baik di YouTube maupun di video-video pendek teman-teman. Serangan iblis yang sangat mematikan, yaitu menyerang anak-anak muda. Ya, coba kita lihat ya, dari tahun ke tahun sampai sekarang, setelah selesai Natal, maka kita bisa melihat anak-anak muda bisa hitung jari di dalam gereja. Selesai Natal, Pemra Wilayah Timur Raya, kita bisa katakan kesatuan itu hanya sampai di situ saja. Tapi saya percaya Timur Raya tidak seperti itu. Amin.
Kesatuan itu tidak hanya satu hari, tidak hanya satu bulan, tidak hanya hari Natal saja, tetapi selama-lamanya. Amin. Untuk menarik setiap anak-anak muda yang masih di dalam genggaman kegelapan. Ya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari ya kita tunjukkan kepada dunia Kristus itu yang sudah ada di dalam kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Tunjukkan kepada dunia ini. Bapak Gembala di tempat ini sudah menyampaikan tadi bahwa menjadi surat Kristus itu mula-mula kita harus sampaikan kepada keluarga kita. Tidak jauh beda dengan apa yang saya tulis di dalam catatan saya. Ya, mula-mula harus menjadi berkat, menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh keluarga kita. Mungkin orang tua kita jarang ke gereja, kita tunjukkan surat Kristus itu kepada mereka lewat kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin di dalam keluarga kita berantakan, mari kita menjadi pendamai di antara keluarga kita. Mungkin keluarga kita broken home, mari kita tunjukkan kedamaian Kristus yang sudah tertulis di dalam hati kita. Ya, kita hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk menyatakan Kristus hadir di dalam kehidupan seluruh keluarga kita. Yang kedua, kita mulai, kalau kita anak-anak sekolah, kita menjadi surat Kristus bagi teman-teman di sekolah. Ya, anak-anak GPDI harus menjadi contoh. Jangan ikut-ikutan. Ya, saya sebagai anak hamba Tuhan, saya SMA di Nias ini, saya bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak sekolah di Nias ini. Saya bergaul dengan mereka, saya ikut bersenang-senang dengan mereka. Nah, zaman tahun 2000 tahun 2002 masih sona botei andre kibo. Nalamane saya so kibo, obulo barang saya. Nalamane bawa gara so kibo bawa balato pasti moi dah. Ya, asal kibo, misio bagus nol, asal kawan kenalan masuk badan, ikut dah, ikut, saya ikut bersenang-senang. Tetapi ketika kami duduk di dalam satu perkumpulan meja bersama, sudah mulai dihidangkan yang namanya bir, segala macam tuak, segala macam yang ada di atasnya. Mulai ditawarkan, mereka mulai menikmati. Tetapi karena saya tahu identitas saya seperti apa di hadapan Tuhan, ketika saya ditawarkan, maaf, tidak untuk saya nikmati hal yang demikian. Ketika ngumpul teman-teman, ditawarkan satu batang rokok. Kan papamu tidak melihat kamu, nggak usah takut, nggak ada yang kasih tahu kok. Saya bilang maaf, kalau berteman, berteman saja, tapi jangan mempengaruhi. Apakah kita bisa sependapat atau sepemikiran demikian ketika berada dalam situasi dan keadaan seperti itu? Tetapi kalau saya lihat di zaman sekarang ini, ya, nalafoto ya ada tali musa lebih anuhua khania lafoduo perkumpulan anak-anak muda daripada perkumpulan yang ada di gereja. Dan sayangnya mereka terpengaruh. Pemuda-pemuda GPDI wilayah Simuraya ada sebagian terpengaruh. Dan saya percaya mereka belum datang di tempat ini. Semua yang ada di tempat ini belum terpengaruh. Amin. Semua kita anak-anak Kristus. Amin. Semua kita adalah surat terbuka bagi mereka. Ya, mari kita buktikan kalau kita adalah anak Kristus. Kita telah memegang titel sebagai anak Kristus. Ya, makanya tunjukkan kepada mereka Kristus itu melalui sifat dan perilaku kita. Ya, supaya apa? Mereka yang ada di dalam kegelapan bisa diselamatkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ya, tugas kita yaitu menceritakan kepada dunia karakter ilahi Allah yang Kristus tuliskan di dalam hati kita, yaitu melalui Roh Kudus dan firman Allah. Ya, jadi itu tugas kita.
Saya katakan tadi, tidak serta-merta panitia Natal GPDI, ya, panitia Pemda GPDI di wilayah Timur yang mengangkat tema ini begitu saja. Tetapi ini adalah dorongan Roh Kudus. Bisa saja berguna kepada kita, yang dimana kita sebagai teladan dan panutan di dalam gereja, dan berguna juga kepada kita yang hadir di tempat ini semua. Ya, sangat disayangkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak muda di zaman sekarang ini semakin memburuk keadaannya. Ya, sangat semakin memburuk karena kenapa? Kemajuan teknologi yang sangat signifikan sehingga mereka terpengaruh. Dan saya mau katakan, kita sebagai teladan-teladan Tuhan, surat-surat Kristus Tuhan, mari kita buktikan bahwa kegelapan bisa dikalahkan oleh terangnya Kristus. Amin. Amin. Makanya daripada itu teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Apa yang harus kita lakukan? Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Begini firman Allah. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Karena kita memiliki titel sebagai surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Dan kita sudah dengarkan tadi siapa kita di dalam Kristus. Makanya di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Begini firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Ya, hendaklah perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jelas titel kita di hadapan Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dimeteraikan melalui Roh Kudus dan firman Allah. Makanya daripada itu, jangan sampai hidup kita amburadul di dalam hidup ini, kacau balau di dalam hidup ini. Ya, jangan sampai. Ya, jangan kita menjadi surat-surat kaleng yang tidak jelas siapa penulisnya, yang hanya menyebarkan hoax, yang hanya menyebarkan fitnah. Kalau kita sekarang berbicara dengan media sosial, kalau kita salah-salah melihat, maka kita akan termakan hoax. Ya, kalau zaman sekarang yang lagi viral-viralnya pendaftaran pendamping desa, saya aja tertipu. Di mana gaji sangat memuaskan 10-15 juta. Ada banyak yang sudah tertipu, bahkan sudah di-share di grup keluarga kami. Ternyata penipuan ketika saya menelusuri dan melihat akun resmi dari pendamping menteri desa, itu hoax katanya. Sehingga apa yang terjadi? Kekacauan bagi mereka yang sudah mendaftar. Ya, berita-berita hoax, surat-surat kaleng yang membuat orang menjadi bingung. Jangan sampai kita menjadi surat kaleng. Jangan sampai dilihat KTP Kristen, dilihat sering pelayanan, dilihat sering ke gereja, lah kok perbuatannya nggak jelas. Surat kaleng tidak jelas. Tetapi firman Allah sudah menjelaskan kita ini surat Kristus. Yang bertanda tangan di bawah kaki surat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jelas bagi kita semua. Ya, jangan lagi ya seperti yang dikatakan Bapak Gembala, remang-remang hidupnya. Ya, harus jelas, terang-terang. Ya, karena kita tidak bisa tersembunyi bagi dunia ini. Seterusnya dia berkata, janganlah seperti orang bebal. Bebal ini saudara tidak bisa dinasihati. Selalu angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih dari teman-teman yang lain. Dibebal orangnya. Dan saya rasa tidak ada di tempat ini. Amin. Terus apa yang selanjutnya? Jangan seperti tetapi seperti orang bijak. Pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, jadi teman-teman, apa yang harus kita jauhkan dari beberapa hal ini? Ya, kita sudah dengar dan kita sudah baca firman. Kita baca dalam firman Tuhan masing-masing nanti di rumah kita. Ya, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Jelas titel kita anak Tuhan, yang menuliskan surat Yesus Kristus melalui apa? Melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dan tugas kita apa? Menunjukkan kepada dunia supaya mereka tahu ada Kristus di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka bisa diselamatkan bersama-sama dengan kita. Mereka bisa tertarik dari kegelapan. Mereka bisa kembali mencintai Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, saudaraku yang terkasih, terakhir waktu saya kelas 1 SMP atau kelas 6 SD, di zaman saya masih kelas 6 SD, kami sudah mulai mengirim yang namanya surat percintaan. Ya, karena waktu menjelang masuk SMP. Masuk SMP kelas 1 saya sudah mulai menulis surat percintaan. Ada satu perempuan yang sangat saya cintai. Ketika kami berada dalam satu gereja di momen-momen Natal seperti ini, ketika dia bernyanyi, matanya selalu tertuju ke saya. Begitu juga saya selalu tertuju kepada dia. Dimanapun gereja, kalau ada pertemuan-pertemuan di GPDI di wilayah Timur Raya atau undangan-undangan yang bisa mereka jangkau dan bisa kami jangkau pemuda-pemudi, pasti saling bertatapan. Jadi karena isi hati ini masih belum terluapkan, belum diceritakan, saya menulis surat bersama dengan teman saya. Saya menulis surat dengan kata-kata yang indah. Saya menulis, saya merangkai, dan saya bertanda tangan di bawah Efraim Gering. Saya kasih tanda love sebagai tanda cinta saya. Saya kirim, saya menunggu balasan. Apakah ada balasan? 1 hari, 2 hari, masih belum. Setelah 4 hari, ada kabar, ada surat yang dibalas. Dan saya pun mengambil surat itu. Saya tidak kasih tahu ke teman-teman. Saya langsung ke kamar mandi SMP Negeri 1. Mungkin ada yang tahu kamar mandi SMP Negeri 1 ada 3, kamar mandi guru siswa ada 2. Saya baca di dalam kamar mandi. Bau kamar mandi sangat tidak mengenakan. Tetapi karena surat cinta yang saya terima, bau kamar mandi pun seperti bau bunga melati yang harum. Saya baca dengan senyum-senyum sendiri. Ternyata respon yang disampaikan oleh yang saya cintai ini sangat baik. Jika kalau ada waktu kita bisa ketemu. Tapi bagaimana jarak memisahkan kita? Ya, senang hati saya karena saya bisa melihat respon daripada orang yang saya suka ini. Ya, begitu juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menuliskan isi hatinya melalui pribadimu, melalui pribadi saya. Setiap kita Tuhan sudah tuliskan isi hatinya di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau isi hatinya Tuhan itu disampaikan kepada dunia ini. Supaya apa? Surat cintanya Tuhan melalui kelahirannya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Surat cinta itu sudah dituliskan di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Surat Kristus itu sudah dituliskan di dalam roh hati kita. Tuhan mau surat cintanya itu disampaikan kepada seluruh orang-orang yang belum percaya kepadanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau surat itu sudah tersampaikan dan mereka di luar sana diselamatkan,
Seperti surat yang saya terima tadi, teman-teman. Saya baca dengan sendiri, saya tersenyum, saya bahagia. Dan saya percaya ketika kita menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi berkat bagi mereka di luar sana, Tuhan Yesus tersenyum untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkenan untuk kita semua. Dan firman Allah berkata kepada kita, setiap orang yang berkenan kepada Allah, Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Amin. Jadi tugas kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi mereka. Sampaikan cinta itu kepada dunia, sampaikan cinta itu kepada keluarga, sampaikan cinta itu kepada sesama kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Sampaikan cinta itu supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita anak muda memiliki masa depan yang begitu sangat panjang. Kita memiliki pengharapan yang sangat besar ke depan. Tugas kita hanya satu, sampaikan cinta surat Kristus itu di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, teman-teman. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan, kita katakan,